Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema kebangkitan film pendek Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Oktario dan juga Bang Asjun. Nah, kita ada di segmen terakhir, Bang, kita akan bincang-bincang di segmen Pamungkas. Jadi kalau untuk festival sendiri kan rata-rata orang ini ada semangatnya variatif untuk memproduksi sebuah film. Ada yang karena jangan tidak diapresiasi saja, ada muncullah bioskop di balik tembok, ada juga sebagian ini harus ada kompetisi nih supaya kita semangat dan serius menggarapnya. Nah, kalau untuk festival film sendiri di Bengkulu seperti apa? Kalau dulu mungkin ada beberapa komunitas ya yang mengadakan pertama parade film pendek itu ada beberapa tahun dilaksanakan. Terus pernah ada beberapa sekolah yang ngadain festival film pelajar. Pasca dari itu memang karena geliatnya mungkin sudah mulai menurun, terakhir-terakhir ini memang nggak ada lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin mengarah ke festival. Itu secara lokal Bengkulu ya. Tapi skala nasional dan internasional sebenarnya festival itu banyak. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis gitu. Ada di Jogja, di Jakarta, di Bandung, bahkan di Jambi itu sebenarnya ada festival film pendek juga gitu. Jadi tinggal kita pilih aja festival yang mana yang mau kita ikut. Dan ada beberapa festival juga sebenarnya sponsornya dari luar negeri itu ada juga gitu. Ya, jadi nanti seleksi Indonesia nanti akan dikirim untuk mengikuti festival kelas internasional gitu. Nah, jadi ini menjadi peluang sebenarnya. Jadi makanya kita bilang sebenarnya bioskop balik tembok ini sebagai ranah belajar lah. Dan juga menguji mental awal sebenarnya gitu kan. Jadi banyak dari teman-teman tuh kalau memproduksi film mungkin masih agak sedikit canggung dan mungkin segan untuk bisa mengirim ke festival. Nah, ada wadahnya nih untuk teman-teman mungkin pengen uji mental dulu, misalnya filmnya ini gimana rasanya kalau misalnya ditonton sama orang banyak, dan itu bisa dibilang kan komunikasinya dua arah. Jadi misalnya kita bisa ngelihat secara langsung ekspresi dari orang-orang yang nonton gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah penilaian secara umum lah untuk film yang mungkin kita tayangkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bioskop balik tembok ini itu muncul potensi-potensi dari anak-anak Bengkulu yang mungkin nanti bisa akan berkompetisi di ajang yang lebih luas lagi gitu, terutama mungkin di festival-festival yang ada di Indonesia, mungkin juga di luar negeri gitu. Oke, kalau untuk antusias sebenarnya ada nggak Bang yang sudah menyampaikan atau terdengar gitu anak-anak muda Bengkulu, ini nanti kalau udah diseriusin nanti kita akan ikut kompetisi di sini nih, festival film di sini. Banyak. Jadi teman-teman tuh sebenarnya banyak juga yang sudah menggarap film secara profesional dan secara serius ya. Bahkan mereka menggunakan gear yang nggak kaleng-kaleng lah gitu. Karena memang sekarang ini bisa kita bilang sebenarnya anak-anak tuh sebenarnya mampu. Karena dari gear mereka lumayan, dari alat editing juga sebenarnya lumayan gitu kan. Nah, jadi tinggal keberanian aja sebenarnya. Tapi kalau untuk mengarah ke festival, dari obrolan dengan teman-teman tuh banyak mereka sudah pada ngelirik nih ada festival ini nih gitu. Bahkan biasanya kan festival itu untuk produksi film yang sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya masih bisa keterima gitu. Masih bisa ikut festival gitu. Jadi bisa jadi satu film itu bisa mengikuti berbagai macam festival gitu. Saya ke Bang Acun nih. Alat terbesar kalau untuk anak-anak muda Bengkulu dalam memproduksi film saat ini seperti apa? Apakah urusan gear nih kan kadang ada yang jadi masalah juga. Nah, ini nggak pede nih ya kan Bang. Urusan gear. Kalau kendala untuk dari gear tuh nggak ada. Paling dari niat sih. Di niat anak muda sekarang kan karena udah lumayan redup, jadi ya kurang gitu untuk trigger kami untuk lebih ditekunin lagi. Paling hanya beberapa orang gitu. Itu pun ya karena mungkin dia ada teman kenalannya yang di komunitas film. Nah, kalau yang nggak ada tuh ya udah gitu, kalau ada kamera ya udah gitu.
pakai kalau lagi ada kerjaan, kalau tidak tuh disimpan gitu. Jadi ya mungkin bioskop balik tembok ini bisa menjadi titik kebangkitan seperti temanya untuk film, untuk mahasiswa, untuk anak muda agar lebih kreatif lagi sih. Oke, berarti untuk secara komunitas sekarang sudah terbangun Bang? Apa antara komunitas film satu dengan komunitas film yang lainnya? Sekarang ini sudah cukup terhimpun atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kita tuh berharap ya dengan bioskop balik tembok ini bukan hanya sebatas ranah untuk nonton dan mengapresiasi, tapi itu tuh berharap ini bisa membentuk satu ekosistem. Di mana ekosistem itu mungkin akan berkumpul orang-orang yang suka film, orang-orang yang menikmati film, komunitas-komunitas film itu. Yang mana mungkin ketika mereka bertemu bisa terkoneksi gitu. Jadi bisa saling tukar pikir, bisa saling belajar, bisa saling sharing dan sebagainya gitu. Nah, harapan kita tuh sebenarnya seperti itu. Jadi dengan adanya ekosistem ini ya mungkin bisa bertukar informasi dan mungkin bisa kolaborasi gitu antar komunitas, antar lini dan sebagainya. Ya harapan kita tuh sama seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ini menjadi sebuah wadah untuk nonton dan mengapresiasi, tapi kita tuh pengen lebih besar daripada itu gitu. Oke, sejauh ini Bang sudah cukup terhimpunkah atau memang jalan sendiri-sendiri nih komunitas A dengan komunitasnya sendiri? Kalau sekarang sih saya lihat memang lebih banyak jalan sendiri-sendiri ya. Jadi karena komunitas ini memang mungkin punya kekhasan sendiri, ini punya kekhasan sendiri sehingga mereka lebih banyak berjalan sendiri-sendiri. Nah, dengan harapan ini kan ada satu ruang tempat berkumpul. Nah, ketika berkumpul ini kan ada interaksi. Nah, kita harap interaksi ini bisa menyatukan banyak komunitas di satu ruang yang mungkin punya visi yang sama lah gitu. Oke, kalau untuk di Bengkulu sendiri yang komunitasnya cukup aktif, komunitas film pendek ini cukup aktif, ini genrenya seperti apa Bang? Apakah memang mengangkat budaya lokal, apakah dia non fiksi atau seperti apa Bang? Kalau saya yang lihat sebenarnya ada beberapa komunitas yang memang lebih banyak tuh sekarang sudah konsen serius ya untuk mengangkat kelokalan gitu. Karena mereka tuh lebih banyak sekarang kalau yang saya lihat tuh mengarah ke produksi film-film dokumenter tentang budaya Bengkulu. Ada kemarin produksi tentang kain besure itu, Barong Landong, terus tentang Dol itu juga ada. Jadi mungkin lebih banyak ke serius itu. Tapi untuk beberapa film, beberapa komunitas memang lebih banyak juga mengarah ke film-film yang lebih apa ya? Bisa saya bilang mungkin lebih mengarah ke subjektivitas mereka. Itu lebih mengarah mungkin ke eksperimental mereka lah. Mungkin mereka tuh pengen bikin sesuatu yang berbeda sesuai dengan idealisme mereka. Ini mereka buat pengennya mereka gitu. Nah, itu biasanya ada memperdulikan respon orang lain itu iya. Seperti itu ya Bang ya? Ya makanya lebih banyak komunitas tuh ada juga yang mengarah situ. Bahkan komunitas yang bikin film yang bercerita biasa itu juga ada gitu. Jadi emang di Bengkulu udah mulai beragam lah untuk beberapa genre film gitu. Dan ini bisa dibilang menjadi sesuatu yang bervariatif gitu. Jadi kita tuh kalau nonton film itu nggak hanya monoton gitu kan. Jadi memang ada sesuatu yang bisa dibilang antara film satu dengan film lain itu memang ada beda gitu. Oke, untuk film-film yang memang mengangkat budaya lokal, kemudian juga adat istiadat lokal, ini support dari pemerintah seperti apa Bang? Kalau Abang lihat, karena ini kan ini budaya lokal kita segala macam. Beda dengan yang memang tadi dia mempertahankan idealismenya, ada cerita tertentu. Ini kan dia memang bergerak secara independen gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya teman-teman ini bergerak lebih banyak mengarah kepada independen deh. Maksudnya independen ini mereka lebih melakukan itu do it yourself. Jadi benar-benar mereka melakukan itu secara mandiri dan sendiri gitu. Kalau memang ada support dari pemerintah ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak ada support mereka akan tetap jalan gitu. Oke, jadi sekalipun itu mengangkat budaya lokal. Jadi lebih mengarah ke itu ya. Secara penggarapan secara independen lah. Oke, berarti artinya ketika tujuan awal mengangkat budaya lokal ini untuk mengenalkan lebih luas Bengkulu ini sebenarnya harus ada pihak-pihak lain yang juga ikut serta dalam film tersebut. Kalau menurut Abang seperti apa Bang? Kalau orientasinya adalah mengenalkan Bengkulu nih Bang? Sebenarnya kalau dalam media apapun sebenarnya kan kita bisa mempromosikan ataupun memperkenalkan Bengkulu ya. Salah satu mungkin ya juga mulai lewat film ini gitu. Dan sebenarnya memang bagusnya adalah ada keterlibatan banyak pihak untuk bisa mendukung sebuah kegiatan ini. Tapi kan memang ada beberapa teman-teman itu ketika memproduksi lebih banyak diam.
Maksudnya diam itu mereka produksi, udah kita produksi aja gitu. Betul. Kita jalan sendiri, ada yang mau bantu, alhamdulillah, enggak ya tetap jalan gitu. Tapi ada beberapa teman-teman juga itu menggait beberapa pihak kayak pemerintah gitu. Tapi enggak semua teman-teman bisa melakukan itu. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah punya brand ya, mereka sudah menjadi vendor yang mungkin dipilih oleh beberapa instansi yang emang menggarap beberapa project gitu. Dan ini ada. Nah, ini kan lebih mengarah ke dunia profesional gitu. Nah, tapi teman-teman yang emang benar-benar secara independen, yang mereka menggunakan alat mereka sendiri, mungkin yang menggunakan anggaran dari mereka sendiri, itu banyak. Dan mungkin di sana sebagai media pembelajaran, sebagai portofolio untuk mereka mungkin bisa ditunjukkan kepada beberapa pihak lain. Kita ini ada loh portofolio, dan mungkin ini menjadi sebuah nilai tambah lah ketika mungkin mereka akan terjun ke dunia yang lebih profesional. Oke, ini di luar konteks film pendek, Bang. Tapi saya rasa untuk mengenalkan Bengkulu melalui jalan perfilman, saya rasa ini penting juga untuk dibahas. Beberapa tahun lalu kan, atau beberapa belas tahun lalu, kita tahu salah satu film yang mengenalkan satu daerah nih, Bang, masih di sekitaran Sumatera, Laskar Pelangi, Bang. Itu kan upaya jemput bola untuk mengenalkan satu daerah tertentu, Bang. Nah, kalau menurut Abang, perlu nggak langkah-langkah sedemikian rupa itu diambil oleh anak-anak muda Bengkulu untuk yang orientasinya adalah mengenalkan Bengkulu nih, Bang? Sebenarnya kan isu tentang film yang mengangkat tentang Bengkulu itu kan sudah banyak. Iya. Tapi kita nih jarang fokus nih, Bang. Kadang mau berita terakhir tuh pernah saya lihat tuh sebenarnya ada beberapa pihak dari luar Bengkulu, kalangan profesional yang pengen ngangkat tentang Ibu Fatmawati. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu itu. Betul, Bang, karena kita jarang sekali fokus nih, Bang. Nah, karena kan memang kalau untuk berbicara tentang film layar lebar ya, film produksi komersil, mungkin memang ini membutuhkan keseriusan yang luar biasa. Berbeda dengan film pendek. Yang film pendek itu saya punya kamera, mau ada talent mau atau enggak itu kan tetap bisa jalan. Bisa jalan ya, Bang, ya? Tapi untuk produksi sebuah film panjang yang komersil, yang memang untuk tayangan publik dan sebagainya, mungkin memang butuh keseriusan yang luar biasa gitu. Betul. Dan mungkin ini nggak gampang. Betul. Harus jemput bola, harus ada feedback yang baik juga dari pihak-pihak yang menginginkan itu terjadi gitu ya, Bang, ya. Benar kan, kita Bengkulu kan punya potensi yang banyak, terutama secara dalam sejarah historis ya. Iya. Kita ini pernah diduduki oleh Inggris gitu, dan bahkan sebenarnya peninggalan Inggris kan masih banyak ada di kita. Nah, mungkin kan dari itu salah satu potensi sebenarnya ada yang sosial loh. Iya, betul. Di Bengkulu gitu kan. Tentang budaya Bengkulu kan juga lumayan adat istiadat kita gitu kan. Sebenarnya kan ada beberapa cerita-cerita yang mungkin bisa diangkat menjadi sebuah film. Kayak sebenarnya kita harus bisa belajar ke Sumatera Barat. Kenapa banyak orang yang produksi film dengan latar di Sumatera Barat? Betul. Itu banyak film-film yang Surau Sile, Onde Mande gitu. Itu film-film yang berlatar di Sumatera Barat gitu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, harapan kita ke depan tentunya harusnya gitu. Bengkulu juga bisa sedemikian rupa ya, Bang. Kita punya Ibu Fatmawati yang luar biasa terkenal. Secara historikal kita tidak kalah. Nggak kalah sebenarnya. Oke. Sekali lagi pesan untuk masyarakat kita, Bang. Kita sudah di penghujung, terasa kita sudah hampir 1 jam. Pesannya sebenarnya kita jangan malu sih untuk ngeluari potensi yang ada di diri kita gitu. Kalaupun memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan, itu kan bisa dipelajari dan bisa digali. Yang penting mulai aja dulu. Mulai aja. Iya. Nah, kalau tidak dimulai, kapan dia akan berkembang dan besarnya ya, Bang? Oke. Bang Asjon, pesannya kepada masyarakat Bengkulu? Pesannya lebih untuk berani aja sih, untuk mendongkrak walaupun ya kita ada kendala di gear atau lokasi segala macam. Mungkin dengan keberanian kayaknya bisa teratasi sih semua
halangan ngebuat film. Oke, dengan niat dan usaha serta keberanian tadi semuanya bisa dilakukan ya Bang. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Sama-sama, di terima studio kasih TVRI juga. Bengkulu, dan tentunya kita berharap bersama dan jadi harapan kita bersama bahwa dunia perfilman, khususnya dunia perfilman pendek yang ada di Bengkulu ini kedepannya akan jauh lebih membaik. Dan untuk memulai itu semua kita harus memulai dari langkah yang kecil ya Bang. Karena semua hal yang besar berawal dari langkah yang kecil. Dan akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.